Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di mata kuliah kita aplikasi data mining. Pada materi ketiga kali ini kita akan belajar mengenai konsep dari data mining bersama saya Harun Ashar Eskom. Jadi di sini kita akan belajar tentang konsep data mining ya. Yang pertama, pengenalan dulu apa sih sebenarnya konsep data mining itu. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih itu data mining dan bagaimana peran data mining dalam pengolahan data yang banyak ya. Kita sudah mengetahui tentang apa itu data mining, kelebihan data mining, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih itu konsep data mining. Nah, data mining itu adalah kegiatan ekstraksi ya. Ekstraksi atau penambangan pengetahuan dari data jumlah besar, yang dimana informasi inilah yang nanti akan berguna. Nah, di sini data mining itu konsepnya adalah untuk menambang pengetahuan. Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar ya tentang proses bagaimana apa-apa saja yang komponen dari data mining, sekarang kita akan belajar bagaimana teknik penambangan pengetahuan itu. Oke, konsep data mining ini merupakan konsep kegiatan penambangan ya. Jadi kita akan fokus pada penambangan pengetahuan tersebut. Nah, konsep penambangan tersendiri ini biasa juga kita sebut dengan knowledge discovery atau KDD ya. Kita bisa singkat dengan kata KDD. Nah, ini konsep penambangan pengetahuan ya. Nah, lalu bagaimana penambangan informasi dari penambangan pengetahuan dari informasi skala besar? Nah, ini yang dilakukan data mining ya. Kita akan menambang pengetahuan dari informasi skala besar. Nah, untuk proses penambangan knowledge nih, jadi kita akan belajar dulu, pertama kita akan menjelaskan masalah KDD ya. Jadi dalam KDD itu ada prosesnya. Proses penambangan pengetahuan itu kita akan mulai dari namanya raw data ya, atau data mentah. Data mentah kemudian disimpan di dalam database, sehingga ini akan menjadi target data ya. Nah, target data yang sudah dikumpulkan dari database, saat kita akan melakukan proses penambangan itu, kita akan memproses dulu datanya. Data-data apa saja dan informasi-informasi apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita melihat nih, proses dari raw data, target data ke proses data, ini namanya disebut data processing. Jadi kita bisa lihat di bawah. Nah, ini merupakan kategori data processing ya. Nah, ini. Nah, data processing ini kita akan bagi menjadi 3 tahap. Yang dimana yang pertama kita melakukan namanya sampling, atau mengambil data-data mentah tadi. Terus selanjutnya kita akan melakukan denoising ya, atau memilah-memilih dari sampel-sampel tadi, data-data apa saja yang perlu kita lakukan dalam penambangan knowledge-nya. Nah, di sini karena data itu ada banyak ya, jadi bukan hanya di dalam database ya, tapi bisa juga di dalam aplikasi di luar atau mungkin di internet. Nah, itu merupakan data-data semua dikumpulkan dari raw data ke target data, itu akan dikelola lagi, di denoising lagi ya. Nah, denoising ini biasa juga kita sebut dengan meminimalisir atau mengclean ya. Kita membersihkan data-data yang tidak penting, kita akan hilangkan semua data-data yang tidak penting dan hanya memilah-memilih data-data yang penting. Nah, setelah kita memilah-memilih, selanjutnya kita akan melakukan proses data. Nah, di mana prosesnya ini adalah dimensi redaksi. Nah, kita akan lebih mengecilkan lagi datanya. Oke, sampai di sini kita masuk ke bagian data processing. Selanjutnya akan masuk ke bagian transformasi data. Nah, transformasi data di sini kita akan melakukannya dengan mengklasifikasikan data-data menjadi beberapa klasifikasi ya. Nah, setelah itu di bagian proses di sini, inilah proses data mining. Proses penemuan pattern ya. Jadi transformasi data dan penemuan pattern ini masuk ke konsep konsep dari data mining ya. Kita mulai implementasi data mining di sini. Nah, di bagian pattern di sini kita sudah mulai memasukkan yang namanya algoritma atau aturan-aturan yang kita bisa pakai ya untuk bisa menemukan knowledge atau pengetahuan. Nah, di sini pattern biasa disebut ya pattern recognition ya. Di mana pattern recognition ini merupakan teknik data mining ya. Ada 2 teknik ya. Di sini dijelaskan ada classification dan clustering. Tapi nanti akan ada beberapa teknik lagi data mining, bukan cuma 2. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Apa itu classification, apa itu clustering. Tapi intinya di bagian
di sini kita akan fokus transformasi data dan patterns ini akan berlangsung pada aplikasi data miningnya. Nah, setelah aplikasi data miningnya sudah mengelola data, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Pengetahuannya itu bisa bersifat visualisasi ataupun deskripsi ya. Nah, ini proses penambangan knowledge atau proses penambangan dari KDD. Nah, KDD itu apa? Kita sudah jelaskan tadi ya. Oke, kita akan lanjut. Kita clear dulu ya layarnya. Oke, ini merupakan proses penambangan yang kedua. Jadi hampir mirip tadi dengan proses penambangan yang pertama. Cuma ini proses penambangan KDD yang kedua ya. Dimana pertama data, di sini data ya, data kita akan melakukan seleksi. Di sini kita akan proses seleksi ya dalam database. Terus selanjutnya pre-processing. Pre-processing ini kita akan buat dia menjadi sebuah table. Terus kita akan transformasi data dari table, kita akan buat dia menjadi kelas-kelas. Setelah membuat kelas-kelas, kita akan memasukkan dia ke data mining sehingga masuk menjadi pattern ya. Di sini sudah implementasi algoritma. Nah, setelah algoritma sudah selesai mengklasifikasikan semua data, nah itu akan menjadi interpretasi. Interpretasinya bisa berupa grafik ya, bisa berupa grafik atau visual ya, gambar ya. Grafik bisa juga berupa deskriptif. Jadi ada dua. Nah, ini merupakan proses penambangan knowledge ya. Jadi dia sifatnya ke atas. Oke, adik-adik semua bisa lihat. Jika ada pertanyaan nanti silakan tuliskan di kolom komentar ataupun adik-adik bisa untuk bertanya di grup kita ya, di link grup kita. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Bagian sini-sini semua ya. Yang pertama kita akan masuk ke selection and pre-processing, di mana ini merupakan pendahuluan ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, kita akan melakukan pembersihan dan penghapusan noise. Noise ini merupakan data-data yang tidak penting ya, data-data yang tidak terlalu relevan. Jadi kita akan hapus semua itu. Nah, ini sebelum proses data mining terjadi ya, kita harus melakukan cleaning dulu. Jadi dalam penambangan pengetahuan itu bukan data miningnya ya, tapi proses KDD-nya. Jadi proses yang kita jelaskan di sini adalah proses knowledge discovery. Nah, seperti ini. Knowledge discovery nanti ini kita akan masuk ke data mining. Nah, ini proses KDD ya. Nah, data miningnya terjadi di mana? Terjadi di sini. Oke, lanjut dulu. Nah, proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data. Nah, ya ini merupakan proses cleaningnya ya, membuang duplikasi data. Nah, ini biasa ada data-data yang double ya, itu akan dibuang. Data-data yang double, data-data yang tidak konsisten, dan juga kesalahan-kesalahan data seperti kesalahan cetak atau tipografi. Jadi semua data-data yang salah dia akan buang. Terus selanjutnya adalah enrichment. Nah, enrichment ini merupakan pre-processing ya. Jadi bagian sini kita selection, dan pre-processing ini kita sudah melakukan enrichment. Nah, enrichment ini kita akan menambah data-data yang di luar dari data yang sudah ada. Jadi kita akan menambahkan informasi-informasi yang relevan lagi pada data-data mentah kita. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, transformasi data. Jadi kita sudah masuk di bagian sini ya, transformation ya. Kita akan masuk bagian transformation di sini. Ini merupakan presentasi data ya, presentasi data yang bergantung kepada goal yang ingin dicapai. Misalnya kita ingin mencapai goalnya itu untuk mencari nilai untuk masa depan ya, misalnya untuk prediksi skor pertandingan ini dan ini, misalnya seperti itu ya. Nah, ini merupakan proses transformasi data sehingga data-data yang ada tadi yang sudah kita select dan processing ini bisa untuk digunakan pada data mining. Jadi transformasi data ini digunakan, kita akan membagi menjadi kelas-kelas yang dimana nanti akan bisa dimasukkan ke data mining ya. Jadi ini prosesnya adalah untuk dapat diolah pada data mining. Nah, selanjutnya proses yang ketiga nih. Proses yang ketiga kita sudah masuk ke bagian data mining ya. Kita sudah masuk ke bagian data miningnya, yaitu penemuan transformasi data dan pattern ya. Dari data yang sudah transform tadi, kita akan cari patternnya, kita akan implementasi algoritmanya. Dimana di sini data mining kita mempunyai beberapa teknik ya.
Salah satunya classification, regression, clustering, dan lain-lain. Nah, di sini pemilihan algoritma data mining untuk pencarian, searching. Proses data mining itu akan mencari pola informasi dengan menggunakan teknik atau metode tertentu ya. Nah, metode apa tadi? Ada klasifikasi, regresi, dan clustering. Di sini ada banyak, ada 5 nanti. Meskipun itu algoritmanya sebenarnya ada banyak, tapi untuk tekniknya pada umumnya ada 5. Selanjutnya, algoritma data mining itu sangat bervariatif ya. Bervariatif. Tergantung dari pemilihan metode kita. Jadi untuk melakukan data mining yang baik, kita harus memilih algoritma dan metode yang tepat. Nah, sehingga tujuan dan proses KDD akan berlangsung secara keseluruhan. Jadi itu merupakan proses paling penting pada data mining ya. Proses pada KDD ya, yaitu pada bagian data miningnya ini. Oke, teknik data mining. Kita tadi sudah sebut-sebut apa sih itu teknik data mining, apa tekniknya. Nah, tekniknya ini ada 5. Nah, yang pertama ada classification, ada clustering, association, forecasting, dan regression. Nah, ini merupakan teknik pada data mining yang bisa kita implementasikan. Di sini ada terbagi 2 sebenarnya ya. Ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya deduktif. Nah, ini perbedaannya. Deskriptif adalah teknik data mining yang menyajikan penyajian data secara deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan ya. Terus juga ada yang namanya deduktif. Deduktif ini merupakan teknik data mining untuk mendeduksi atau istilahnya gimana ya, mendeduksi ya? Mengira-ngira. Nah, mendeduksi ya, mengira-ngira untuk yang terjadi tergantung dari masalahnya ya. Misalnya kita mendeduksi nilai saham pada tahun depan atau pada bulan-bulan ke depan atau pada hari-hari ke depan, itu deduksi ya. Nah, itu beberapa deduksi di sini ada regression dan forecasting ya. Regression dan forecasting. Nah, classification ini masuk deskriptif, clustering deskriptif, association juga deskriptif ya. Jadi kita bisa cek nanti. Atau adik-adik juga bisa cek di Google lagi untuk lebih lanjut tentang teknik data mining ini. Oke, kita masuk yang pertama, classification. Classification ini adalah menentukan record data baru ke salah satu dari beberapa kategori kelas yang didefinisikan. Jadi seperti saya jelaskan tadi, classification ini termasuk dari teknik deskriptif ya. Dimana dia saat penggunaan model, nah kita bisa lihat di sini ya. Ini ada training set ya. Jika dia atributnya yes, atribut satunya yes, atribut 2-nya large, atribut 3-nya 125, maka dia akan kelas no ya. Jadi dia akan mencari model tertentu melalui 10 data ini. Melalui 10 data ini, sehingga kita bisa menentukan kelas dari 5 data selanjutnya. Nah, itu merupakan deskriptif. Jadi, classification bisa dilakukan ya. Contohnya di sini, dengan mengetahui 10 nilai pertama, kita bisa mengetahui 5 nilai selanjutnya. Jadi itu merupakan teknik classification yang dimana seperti ini ya. Jadi datanya kita akan masukkan ke dalam model algoritma. Algoritmanya kita implementasikan sehingga saat kita implementasi model akan terjadi seperti ini. Oke, seperti itu classification ya. Misalnya data ini kita bisa lihat ya. Ini saya nggak tahu ya. Dia pakai algoritma apa, tapi intinya di sini jika yes dan large 125, maka dia no. Jika no, medium 100, dia no juga. Nah, kondisi yes itu saat atribut pertama no, di sini large, di sini 95. Oke, kita cari yang yes-nya juga ya. Di sini juga no, di sini small, di sini 85. Di sini yes, juga di sini 90, di sini small, di sini no. Jadi rata-rata yang yes itu dia akan no ya di depannya ya. Dia akan no di depannya. Nah, ini akan no di depannya nih. Oke, itu mungkin aturan pertama dari algoritmanya. Terus aturan keduanya, di sini ada large, di sini ada small. Oke, di sini ada large, di sini ada small. Nah, di sini kita harus mengetahui nih, ini ada algoritmanya tersendiri sehingga dia bisa dikategorikan di sini yes, di sini juga yes, di sini juga yes. Sehingga saat di sini kita bisa tahu bagaimana algoritmanya, implementasi algoritmanya. Saat ini diimplementasikan, kita bisa tahu nih yes dan no-nya. No small 55K itu apakah yes atau no? Nah, ini juga ya. Sama semua sampai 5 ke bawah. Nah, itu teknik classification.
Kita lanjut teknik yang kedua. Ada yang namanya clustering. Nah, clustering ini atau membagi-bagi ke dalam grup. Nah, jadi ini tekniknya adalah di mana kalau ada dua data ya, dua table data, kita akan mengklasifikasikan dia menjadi yang mana klasternya ya. Nah, misalnya kayak clustering bunga iris. Nah, itu termasuk di bagian clustering. Nanti kita akan lebih lanjut lagi di contoh-contoh selanjutnya. Silakan kalau mau cari memang contohnya kita silakan cari di Google atau di mana. Nanti kita akan belajar masalah clustering juga dengan kita akan praktek juga classification ya sekaligus ya. Oke, kita masuk ke teknik yang ketiga, association. Association ini adalah berguna untuk mengungkap hubungan tersembunyi dari data-data besar. Dimana ini juga termasuk di teknik deskriptif data mining ya. Nah, seperti ini. Misalnya ada 5 buah transaksi, di mana di sini ada bread milk, bread diapers beer X. Nah, ketiga itu milk diapers beer cook ya. Bread milk diapers beer. Nah, ini kita akan transaksinya kita akan masukkan ke dalam sebuah table baru. Kita akan asosiasikan dia. Misalnya kayak bread di sini, bread masuk semua bread di atas ya. Bread masuk 1 2 3 dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Kita akan mempeta-petakan data-data transaksi tadi. Itu merupakan teknik association ya. Oke, next kita akan lanjut. Selanjutnya ada metode keempat yang namanya forecasting atau peramalan ya. Forecasting atau peramalan ini bermanfaat untuk mengetahui pola data atau pola periode berdasarkan pada data sebelumnya. Jadi berdasarkan data sebelumnya kita akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada data selanjutnya. Contohnya seperti prediksi harga saham ya. Contoh misalnya seperti prediksi harga saham pada tahun 2005 April 11 itu dia open pada 1296,600 itu opennya, terus dia tertingginya adalah 1300-nya seperti ini ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat sini. Nah, ini open high low-nya. Nah, ini dengan seperti ini adik-adik bisa akan menentukan sampai selanjutnya ya untuk prediksi. Nah, ini termasuk teknik data mining yang deduktif. Nah, ini peramalan forecasting. Oke, kita lanjut. Teknik yang kelima ada namanya regression. Teknik regression ini dilakukan untuk prediksi nilai variabel secara kontinu, di mana ini asumsikan modelnya ketergantungan linear atau non-linear. Jadi di sini regression bisa kita bagi menjadi dua ya, ada linear dan non-linear, yang dimana ini merupakan teknik statistika yang bisa juga kita gunakan pada neural network. Oke, contohnya seperti estimasi performansi CPU ya. Jadi jika CPU-nya seperti ini, performanya akan seperti apa? Nah, ini merupakan termasuk contoh dari ini fungsi linear regression. Nah, ini merupakan algoritma yang dia pakai. Ini rumus fungsi linear regression-nya yang diimplementasikan pada table ini. Jadi semuanya teknik data mining tadi itu ada rumusnya ya. Jadi semua teknik ini, nah ini punya rumus masing-masing ini. Nah, ini punya rumus masing-masing sehingga bisa mendapatkan data seperti tadi. Oke, thank you very much ya. Mungkin sekian pertemuan dari ini, pertemuan kali ini ya, membahas tentang teknik data mining. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya minggu depan, dan link absen ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya, ada semua absen dulu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya.